Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man amma ba'du. Alhamdulillah pada siang hari ini kita masih dipertemukan dalam pembelajaran akidah akhlak. Nah, yang pertama kita sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita mulai dengan pembacaan doa terlebih dahulu. Siapa ketua kelasnya? Bu. Den, silakan Den. Dipimpin untuk berdoa. Sebelum kita mulai belajar pada hari ini, maka bagi kita berdoa dari mana? Selesai. Oke. Nenden, tolong itu sampahnya diambil tolong. Ibu. Dibersihkan ya. Tidak bikin. Oke, siap. Dan lalu juga. Iya, Bu. Kita absen terlebih dahulu ya. Nenden Sintiana, Hadir, Bu. Windy Zuliani, Hadir, Stella Wifah, Hadir. Rahmadinda Suryana, Hadir, Bu. Sarah Amelia. Hadir, Bu. Oke, hadir semua ya. Ya, Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, di minggu lalu kita sudah membahas tentang hubudunnya. Ada yang masih ingat tentang hubudunnya? Sarah? Saya, Bu. Ya. Budunya atau istilah bahasa asingnya materialistik, artinya senang kepada dunia atau harta benda secara berlebihan. Ya, baik. Terima kasih Sarah, tepat sekali jawabannya. Kita akan membahas adab terhadap orang tua dan guru. Saya mau tanya, kenapa sih kita harus menghormati orang tua dan guru? Windy, coba, kenapa kita harus menghormati orang tua dan guru? Karena orang tua lah yang berjasa dalam hidup kita. Kemudian yang kedua, kita pun harus beradab dan menghormati guru kita karena mereka lah kita dibantu untuk menjadi pintar. Ya, terima kasih Windy jawabannya. Baik, tujuan pembelajaran yang akan kita capai yang pertama ada menghayati dan menyadari bahwa keutamaan dan adab kepada orang tua dan guru berdasarkan dalil pendapat ulama adalah sebagian dari ajaran agama yang harus dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, menjelaskan tentang keutamaan dan adab berbakti kepada orang tua dan guru berdasarkan dalil dan pendapat ulama. Yang ketiga, mengidentifikasi tentang keutamaan dan adab berbakti kepada orang tua dan guru. Yang keempat, menganalisis sikap patuh dan santun kepada orang tua dan guru dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Ibu jelaskan dari tujuan pembelajaran ini. Yang pertama, kalian akan disuruh serta didik dapat menghayati dan menyadari bahwasanya kita mempelajari keutamaan beradab kepada orang tua itu adalah sebagian dari ajaran agama. Yang kedua, setelah kalian menghayati, selanjutnya kalian bisa menjelaskan nih tentang keutamaan dan adab beradab kepada orang tua. Nah, yang ketiga, kalian juga akan diharapkan untuk bisa mengidentifikasikan tentang keutamaan adab dan beradab kepada orang tua. Yang keempat, setelah kalian menghayati, menjelaskan, mengidentifikasi, mengidentifikasi, selanjutnya kalian bisa menganalisis apa saja sikap-sikap patuh dan santun kepada orang tua dan guru dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum masuk ke inti pembelajaran kita, Ibu punya satu video yang harus kalian tonton. Setelah kalian menonton video ini, Ibu harapkan kalian bisa menyimpulkan pelajaran apa aja yang kalian dapatkan di dalam video ini. Nanti silakan tulis kesimpulannya dari video ini. Kisah ini bercerita tentang seorang pemuda bernama Uwais Al-Qarni yang hidup pada zaman Nabi Muhammad SAW. Nama Al-Qarni yang disematkan padanya memiliki arti yang dalam bahasa Arab penghuni langit. Melalui kisah ini kita akan mengetahui siapakah sosok Uwais yang namanya sangat terkenal sampai ke langit. Ternyata hal ini terjadi karena ketaatan Uwais kepada ibunya. Uwais adalah seorang pemuda yang berasal dari negeri Yaman.
Sejak lahir, ia memiliki penyakit sopak, timbul bercak-bercak putih di seluruh badan. Uwais adalah pemuda yang soleh dan giat bekerja. Nah, tadi kan Ibu sudah memberikan satu video kepada kalian bahwasanya itu adalah kisah dari Uwais bin Qarni. Ya, di dalam video itu dikisahkan bahwasanya ada seorang pemuda yang bernama Uwais Al-Qarni. Ia ini adalah seorang anak yang berbakti pada orang tuanya. Ia rela melakukan apa saja untuk orang tuanya. Contohnya, ia melakukan haji atau menggendong orang tuanya untuk melaksanakan haji. Nah, satu pelajaran yang kita ambil dari pembelajaran hari ini itu terkait dengan pada pembelajaran kita hari ini, yaitu ada terhadap orang tua. Yang akan kita pelajari hari ini yaitu ada yang pertama pengertian kewajiban manusia, yang kedua kewajiban adat terhadap orang tua, yang ketiga kewajiban adat terhadap guru. Nah, metode pembelajaran hari ini nanti akan dibuatkan menjadi beberapa kelompok. Kalian melakukan diskusi kelompok ya nanti. Oke? Ya, kita akan membahas pengertian kewajiban. Kewajiban itu berasal dari kata wajib, berarti yaitu hal yang sesuatu yang harus dilakukan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kewajiban itu adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Namanya juga wajib, itu harus dilakukan. Nah, yang kedua kita akan membahas tentang perilaku hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Yang pertama definisinya yaitu hormat dan patuh kepada guru itu adalah menghargai, takzim dan hikmat kepada orang tua dan guru. Lalu tadi yang sudah saya tanyakan, kenapa kita harus berbakti kepada orang tua dan guru? Yang pertama kenapa sih kita harus berbakti kepada orang tua? Yang pertama, orang tua itu merupakan orang yang berjasa dalam hidup kita. Nah, berbakti kepada orang tua merupakan bentuk kewajiban seorang anak kepada orang tua. Dalil perintah kepada orang tua yang diajarkan oleh Al-Quran itu berdasarkan dalam surah Al-Isra ayat 23 yang berbunyi وَقَدْ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا, yang artinya dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu dan bapak. Jika salah seorang di antara kedua atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-sekali janganlah engkau mengatakan kepadanya perkataan dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Nah, itu dalil Al-Quran yang menjelaskan tentang kita sebagai anak harus berbakti kepada orang tua dan berbakti pada orang tua. Yang kedua, kita akan membahas pengertian hormat dan patuh pada guru. Nah, hormat dan patuh pada guru ini adalah sikap yang ditunjukkan oleh seorang murid untuk memuliakan dan takzim kepada seorang guru. Lalu kenapa sih kita harus berbakti, harus beradab kepada guru? Nah, guru ini adalah seseorang yang sudah mengamalkan, yang sudah memberikan kita ilmu. Mungkin dengan kita beradab kepada guru itu salah satu cara buat berterima kasih kepadanya. Nah, dari perintah kalau hormat terhadap guru itu terdapat dalam hadis riwayat Ibnu Majah yang berbunyi, An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama anna lakum mithlu walidihi u'allimukum iza atainahum go'izu fala tastakbirul qiblat wa la tastadbiruha wa amara bisalasati azzarin wa naha anir rasi wa limati
an yastajiba rajulan. Nah, yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah pernah berkata, kedudukan bagi kalian seperti seorang ayah bagi anaknya. Aku akan mengajari kalian, jika kalian ingin buang hajat maka janganlah menghadap kiblat atau membelakanginya. Nah, dalam hadis riwayat ini menjelaskan bahwasanya kedudukan seorang guru sama dengannya kedudukan seorang ayah. Jadi kita diwajibkan untuk beradab kepada guru. Nah, seperti yang sudah saya katakan tadi, bahwasanya kita hari ini akan berdiskusi bersama. Saya akan membuatkan 4 kelompok, yaitu ada kelompok pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Nah, saya bagikan ya materinya ya. Baik Bu. Baik Bu. Oke. Sudah ya? Sudah dapat semuanya materinya? Sudah Bu. Oke. Saya kasih waktu untuk kalian berdiskusi bareng. Nanti saya kembali lagi untuk melakukan gimana? Dua. Nah, oke, saya kasih waktu kepada kalian 10 menit untuk berdiskusi. Nanti kalian mengilustrasikan ke depan. Saya akan tanyakan kesimpulannya gimana. Oke, baik. Saya tinggal dulu ya. Oke, ya udah. Oke Bu, siap. Oke, baik. Waktunya sudah habis. Saya ingin kelompok pertama siapa yang maju? Saya Bu. Ya, boleh. Silakan ke depan. Apa menurutnya? Apa kesimpulannya? Kewajiban menjelaskan pengertian kewajiban dan siap. Kewajiban dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sesuatu yang harus dilakukan, keharusan yang harus dijalani. Kemudian yang kedua, kewajiban berarti sesuatu yang harus dilakukan, suka tidak suka, ia harus menjalankannya dan menyelesaikannya. Terima kasih kelompok 1. Jawabnya sangat tepat sekali. Kelompok mana kelompok? Kelompok 2, silakan maju ke depan dulu. Apa kesimpulannya? Beradab terhadap orang tua atau kewajiban. Allah dan Rasul-Nya telah memerintahkan kepada kita sebagai anak untuk beradab terhadap orang tuanya dengan berperilaku yang sopan, hormat dan patuh kepada orang tua. Ya, terima kasih. Baik, saya rasa cukup sampai sini hari ini materinya. Saya ada yang ingin bertanya? Cukup Bu. Cukup Bu. Oke, kalau tidak ada yang bertanya, mungkin saya akan bertanya. Jika tidak ada yang bertanya, saya akan menanyakan kepada saudari Sarah, bagaimana tata cara patuh dan tata cara berbakti kepada orang tua dan kepada orang tua itu seperti apa? Itu senantiasa berbuat baik dan hormat kepada orang tua, baik dalam ucapan maupun perbuatan. Ya, Yang kedua, mengikuti keinginan dan saran orang tua sepanjang tidak melanggar ajaran. Tepat sekali. Terima kasih Sarah. Itu adalah contoh tata cara yang bisa kita lakukan untuk berbakti kepada orang tua. Yang pertama, setiap kita berbicara kepada orang tua tidak boleh berkata kasar kepada orang tua. Yang kedua, selalu mendoakan orang tua. Nah, dalam mendoakan orang tua ini kita mendoakan hal-hal yang baik untuk orang tua kita. Oke, mungkin pembelajaran hari ini cukup sampai sini. Kesimpulan yang bisa kita tarik yaitu seorang anak ataupun kita sebagai seorang murid itu harus bisa berbakti, beradab, memiliki sikap beradab kepada orang tua dan guru. Janganlah kalian menjadi anak yang durhaka dan menjadilah murid yang terbaik untuk guru kalian. Oke, cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup pembelajaran hari ini dengan pembacaan doa akhir majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu. Ya, sama-sama. Yakin Bu pulangnya. Hati-hati ya Bu.